Ratusan umat melaksanakan persembahyangan dalam rangka Tahun Baru Imlek di Kelenteng Gria Kongco Dwipaya dan Pasar Bali pada Selasa 17 Februari 2026. Suasana keberagaman terasa kental lantaran tidak hanya etnis Tionghoa, namun umat Hindu Bali juga turut bersembahyang di tempat tersebut. Busana dan sarana upacara yang digunakan pun beragam, didominasi warna merah. Informasi selengkapnya terkait situasi perayaan Imlek di Denpasar akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bali, rekan Suparatika. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih dan juga Tribuners dapat kami laporkan dari Denpasar sendiri bahwa hari ini pada Selasa 17 Februari 2026 digelar persembahyaan Imlek di Gria Kongco Tanah Kilap, Jalan Tanah Kilap, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam pelaksanaan Imlek kali ini, ratusan masyarakat telah berdatangan sejak pagi sekitar pukul 7 dan persembahyangan berlangsung hingga malam. Adapun dari pelaksanaan persembahyangan sendiri dilakukan secara pribadi oleh masing-masing umat yang datang ke Gria Kongco tersebut. Dan diketahui juga sebelum persembahyangan yang dilakukan pada pagi ini, tadi malam, tepatnya pukul 00, digelar persembahyangan untuk membuka dan juga menutup tahun. Di mana membuka berarti membuka lembaran baru atau tahun yang baru, di mana sesuai dengan kepercayaan masyarakat Tionghoa atau etnis Tionghoa bahwa hari ini merupakan tahun baru yang dalam hal ini adalah tahun 2577. Dalam proses persembahyangan ini terlihat keberagaman di Kongco ini, di mana masyarakat yang beragama Hindu maupun dari etnis Tionghoa, mereka melakukan persembahyangan di tempat yang sama. Bahkan di tempat ini juga ada pelinggih yang dalam hal ini adalah tempat persembahyangan bagi umat Hindu, selain juga ada patung-patung dewa sesuai kepercayaan masyarakat Tionghoa dan juga patung Buddha yang dalam hal ini merupakan kepercayaan dari umat Buddha. Dan dalam persembahyangan, masyarakat yang hadir atau umat menggunakan pakaian yang dinominasi dengan warna serba merah. Mereka bersembahyang menggunakan dupa untuk mereka yang etnis Tionghoa, dan untuk warga Bali atau yang beragama Hindu menggunakan sarana persembahyang seperti canang atau pejati atau dalam hal ini disebut sesajen. Dan dalam prosesnya juga pemangku atau pengantar upacara memerciki tirta kepada mereka dan memberikan bija atau beras berwarna kuning untuk dipasang di kening. Pemimpin atau sesepuh dari Kongco Dwipayana, Debagus Adnyano, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Imlek kali ini ratusan umat berdatangan untuk melakukan persembahyangan dan persembahyangan berlanjut hingga malam. Selain persembahyangan, di sini juga digelar berbagai tarian atau atraksi, dan salah satunya adalah atraksi barongsai. Dan Adnyana juga menyebutkan bahwa umat di sini bersembahyang sesuai dengan kepercayaan mereka dan bukan seragam, sehingga berbagai atribut yang mereka bawa. Dan untuk umat Hindu sendiri juga menggunakan pakaian adat seperti layaknya umat Hindu yang ada saat bersembahyang ke pura. Selain itu, untuk diketahui juga bahwa pelaksanaan persembahyangan di Gria Kongco Tanah Kilap ini dilakukan di 31 titik dengan menggunakan sarana baik banten ataupun dupa sesuai dengan ketentuan, di mana pada setiap tempat atau patung dewa yang menggunakan dupa ada aturannya berapa dupa yang harus ditancapkan di sana. Sementara itu, terkait dengan Tahun Baru Imlek kali ini yang merupakan Tahun Kuda Api, Adnyana menjelaskan bahwa tahun ini sangat bagus untuk mereka yang mau bekerja keras dan memanfaatkan peluang, karena kuda api menurutnya merupakan simbolisasi dari kecepatan, sehingga mereka harus mencari peluang secara cepat dan cermat sehingga bisa meraih kesuksesan. Sementara itu, selain memiliki dampak positif, tahun kuda api ini juga memberikan dampak buruk, karena jika tidak
pintar atau pandai mengambil peluang, bisa-bisa akan menemui kebangkrutan, sehingga ia mengharapkan agar semua umat untuk berhati-hati dengan tahun kuda api ini, meskipun tahun kuda api membawa keberuntungan bagi mereka. Sementara itu, untuk diketahui juga bahwa warna merah yang identik dengan perayaan Imlek menurutnya memiliki makna kecerahan. Kecerahan menghadirkan kebahagiaan, sehingga dengan adanya kebahagiaan ini nantinya akan lahir kesuksesan. Dan ia pun berharap di tahun kuda api ini dan juga keberagaman yang ada di kelenteng tersebut akan menciptakan sebuah perdamaian di antara sesama umat manusia. Selain persembahyangan di tempat tersebut, di Kota Denpasar sendiri juga akan digelar sebuah festival untuk penyambutan Imlek ini, di mana festival tersebut bernama Festival Cahaya Lampion, yang akan digelar pada tanggal 19 sampai 21 Februari 2026 ini. Dalam kesempatan tersebut akan dihadirkan beragam kegiatan, salah satunya adalah barongsai tentunya, kemudian ada juga penampilan wusu, dan juga aneka hiburan serta pelibatan UMKM. Selain itu, acara yang dipusatkan di Jalan Gajah Mada Denpasar ini juga dimeriahkan dengan ribuan lampion yang terpasang di sepanjang jalan Gajah Mada tersebut. Selain itu juga akan digelar persembahyangan Imlek yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 ini. Persembahyangan tersebut dilaksanakan di salah satu kelenteng yang berada di Jalan Kartini. Dari sana patung dewa akan diarak untuk mengikuti persembahyangan di Pura Desa Adat Denpasar, dan selanjutnya kemudian akan dilakukan parade di sepanjang Jalan Gajah Mada Denpasar dengan juga melibatkan barongsai, kemudian tari-tarian dan juga mengarak patung dewa. Demikian laporan dari Kota Denpasar, kembali ke studio. Baik rekan, kemudian selain persembahyangan, kesenian apa saja yang ditampilkan untuk memeriahkan perayaan Imlek di Kongco tersebut? Baik, dapat kami laporkan bahwa dalam pelaksanaan Imlek di Kongco Dwi Payana ini ditampilkan salah satunya adalah kesenian barongsai yang penampilannya dilakukan pada malam tadi atau dini hari pukul 00 WITA dan berlangsung sampai pukul 2 pagi, yakni penampilan dari barongsai. Selain itu juga dilakukan festival kembang api, di mana kembang api ini sebagai sebuah pertunjukan untuk menyambut tahun yang baru. Sementara itu malam nanti sekitar pukul 20 WITA juga akan digelar pementasan barongsai kembali di tempat tersebut. Begitu. Baik rekan Supartika, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tarian China, tarian Bali. Perayaan Imlek hari ini di sini seperti napi ratu rangkaian pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan Imlek. Jadi untuk menyambut Imlek ini kita kemarin sembahyang bersama ya, dari jam 12:30 malam. Jadi di mana umat membludak lah, padat sampai jam 2 pagi. Nah, itu diiringi dengan pementasan barongsai dan kembang api sebagai simbol dan perayaan Imlek. Itu untuk hari ini sekarang merayakan, jadi umat itu merayakan, jadi tidak terikat kayak kemarin. Kalau kemarin kan kita sembahyang bersama jam 12 malam sembahyang. Hari itu jadi penuh lah ya. Aktivitasnya apa aja besok hari ini? Hari ini sih sembahyang saja. Ya, kecuali nanti malam diiringi dengan tarian barongsai dan tarian. Nanti malam. Yang menarik di sini kan sarana persembahannya di sini kan menarik gitu ya. Yeah. Berbeda dengan daerah lain yang digunakan mirip dengan orang umat Hindu. Mungkin bisa jelaskan. Nah, inilah kentanya budaya Bali dan budaya Chinese. Saya rasa ada kemiripan ini karena itu seperti yang bilang tadi, kentalnya budaya
Bali dan budaya Chinese. Kalau pemendeknya di sini dari mana aja? Dari segala penjuru sekarang, dari segala penjuru. Dalam arti ya, yang kewajiban dia harus datang sekarang ke kelenteng, ke Kongcu. Ya. Kalau untuk umatnya mungkin ada lintas agama yang kesini. Jadi dominan ya saudara China, saudara Bali. Ya. Berarti Hindu, Buddha. Ya, ini Hindu Buddha lah. Hindu Buddha. Kalau untuk hari ini sampai jam berapa nih? Sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Sudah pasti sampai tengah malam. Mungkin terkait perayaan Imlek ini apa harapannya atau maknanya tahun ini? Malam tahun ini yang mana dalam tahun ini adalah siunya siu kuda api. Jadi betul-betul boleh dikatakan siu berpacu lah. Nah, siapa yang bisa menggunakan kesempatan ini, dia akan mendapatkan peluang yang baik lah, berhasil lah. Karena tapi yang tidak bisa ngaur menggunakan peluang ini, dia akan masuk jurang, dia tuh bisa jatuh pilot ya nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.